Selamat malam Dewan Juri yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Finlay Ewan Franklin Zaluku dan saya akan menjadi opening opposition pada kesempatan kali ini. Dengan mosi, Dewan ini percaya bahwa masyarakat pasca konflik seharusnya memalsukan sejarah dalam usaha memastikan perdamaian. Sejarah merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Izinkan saya untuk mengutip pernyataan Soekarno yang sangat penting untuk kita bisa belajar dari sejarah, yaitu jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Namun, pada kenyataannya ada banyak sekali sejarah yang sengaja dipalsukan untuk menjaga kedamaian pasca konflik. Namun, benarkah perbuatan ini? Poin yang pertama yang akan saya sampaikan adalah memalsukan sejarah berarti memalsukan kebenaran. Sejarah merupakan kebenaran yang absolut dan tidak dapat diganggu gugat. Ada sebuah pernyataan yang menyatakan sejarah ditulis oleh pemenang. Memang betul bahwa sejarah biasanya ditulis oleh para pemenang dan banyak sekali sejarah yang dipalsukan oleh para pemenang untuk menutupi sebuah kebenaran. Kita mengambil sejarah Indonesia tahun 1965 merupakan sejarah kelam bagi bangsa ini. Salah satu sejarah yang ditutupi adalah bagaimana masyarakat itu sedang sengsara, bagaimana masyarakat itu sedang mengalami kelaparan, kemiskinan yang luar biasa. Namun pemerintah sengaja melakukan framing atau pengubahan pemalsuan sejarah dengan memberikan framing bahwa Indonesia saat itu sedang jaya-jayanya dengan adanya Monas yang dibangun, dengan adanya Gelora Bung Karno, dan semua pembangunan yang dilakukan oleh Soekarno itu sengaja diframing untuk memalsukan sejarah supaya tidak adanya konflik yang terjadi, baik antar negara ataupun antar masyarakat sendiri. Dengan framing yang luar biasa ini, dengan palsu yang luar biasa ini, sejarah yang dituliskan adalah bahwa Indonesia sedang baik-baik saja. Akibatnya, banyak generasi selanjutnya yang menganggap Indonesia baik-baik saja pada tahun 1965. Mengerikan. Ini merupakan sebuah kondisi yang begitu miris, bukan hanya bagi Indonesia, tapi bagi seluruh dunia. Banyak kebenaran yang ditutupi dengan memalsukan sejarah. Ini merupakan tindakan yang tidak beretika dan dapat menyesatkan siapapun yang membaca sejarah tersebut dan siapapun yang mempercayai sejarah tersebut. Hal ini sangat melanggar pernyataan bahwa setiap warga negara berhak menerima kebenaran. Dengan memasukkan sejarah, maka kita tidak lagi menganggap kebenaran sebagai sesuatu yang absolut di dunia ini. Poin yang kedua, memasukkan sejarah justru menciptakan konflik baru. Saya akan mengambil contoh dari G30 SPKI 1965. Pemerintah itu saat itu sangat gencar membumi hanguskan gerakan sayap kiri dalam konteks ini adalah PKI. Pemerintah melakukan framing dan pemalsuan sejarah bahwa PKI adalah musuh utama negara karena memicu konflik di negara itu, di negara ini. Semua kesalahan pemerintah dan kekacauan yang sebenarnya tidak melibatkan PKI justru berikan kepada PKI sehingga menciptakan sebuah konflik baru bagi para PKI dan masyarakat dan negara Indonesia sendiri. Pemerintah melakukan framing seperti itu tanpa melihat konteks politik dan konflik yang kompleks. Pada akhirnya masyarakat percaya-percaya saja karena sejarah tentang PKI itu sudah dipalsukan sehingga akhirnya perang terhadap PKI tidak terhindarkan. Dengan pemalsuan sejarah itu akhirnya adanya trauma dan ketidakadilan di negeri ini. PKI dianggap sebagai musuh negara, bahkan keturunan dari PKI itu dianggap sebagai kriminal. Padahal belum tentu mereka adalah orang-orang yang terjun langsung dalam peristiwa G30 SPKI. Banyak orang-orang PKI yang tidak terjun langsung dalam G30 SPKI, namun dibumi hanguskan dengan framing yang dilakukan oleh pemerintah. Akhirnya pemalsuan ini menghambat rekonsiliasi antara keturunan PKI dan pemerintah dan masyarakat. Tidak adanya keadilan karena sejarah yang sebenarnya itu sudah hilang, dihapus dan dipalsukan. Ini sebuah fakta yang mengerikan jika kita melakukan pemalsuan sejarah. Itu justru akan membentuk konflik yang luar biasa mengerikan. Yang terakhir adalah justru perdamaian itu sebenarnya bisa terjadi tanpa memanipulasi atau memasukkan sejarah. Ada sebuah contoh yang luar biasa di mana perdamaian justru terjadi tanpa harus memanipulasi sejarah, yaitu apartheid. Sebuah uh, kondisi bagi Afrika Selatan, sebuah gerakan orang-orang kulit putih yang mendiskriminasi dan menganggap remeh orang-orang kulit gelap di Afrika Selatan. Dan akhirnya mereka tersiksa karena adanya framing dari orang kulit putih ini bahwa mereka itu tidak berhak untuk hidup karena perbedaan warna kulit.
Apa sejarah catat tentang penghapusan apartheid ini? Kita melihat Nelson Mandela membentuk sebuah komisi bernama Truth and Reconciliation Commission yang tujuannya adalah pertama, pelaku kekerasan diberi kesempatan untuk bersaksi dan mengaku di publik. Yang kedua, korban diberi ruang untuk menceritakan pengalaman mereka. Dan yang terakhir, pengampunan pada pelaku jika menunjukkan pertobatan dan kejujuran. Di sini Nelson Mandela mencatat sejarah baru bahwa pemalsuan sejarah tidak harus dilakukan untuk menciptakan kedamaian. Justru dengan rekonsiliasi, justru dengan membuka sejarah yang sebenarnya, justru dengan membuka apa tindakan yang sebenarnya dilakukan dan dirasakan, baik itu bagi para pelaku dan para korban, itu justru akan menciptakan sebuah kedamaian, sebuah penjelasan terhadap sejarah yang ada karena mereka semua bisa melihat dari sisi pelaku dan dari sisi yang menjadi korban. Itu akan menjadi salah satu alat untuk menjadi rekonsiliasi dan penghampusan yang akhirnya apartheid ini dihapuskan. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana kejujuran dan kebenaran tidak akan pernah kalah. Justru dengan jujur terbuka terhadap sejarah kelam apapun akan menimbulkan perdamaian yang indah. Sebagai kesimpulan, saya sebagai opening opposition membantah pernyataan bahwa masyarakat pasca konflik seharusnya memasukkan sejarah dalam usaha memastikan perdamaian. Itu tidak benar dan tidak tepat. Justru dengan adanya pemalsuan sejarah akan menimbulkan ketimpangan, baik jangka panjang, pendek. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah jika kita sudah memasukkan sejarah justru di masa depan, baik masa sekarang ataupun masa depan, akan terjadi konflik yang terjadi karena adanya perbedaan sejarah yang asli dan yang dipalsukan. Justru dengan jujur terhadap sejarah, terbuka terhadap sejarah, dan mau memperbaiki diri melalui sejarah yang ada, adalah tindakan yang lebih baik daripada memalsukan sejarah. Sejarah bukan hal yang harus ditakuti, tapi kita harus belajar dari sejarah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.